Mas Wawan nih biasanya ngibur kita pakai lampu nih Pak Ustadz. Oh iya. Nah, Pak Ustadz. Ya, Pelan-pelan. Biasanya kan ini kalau Pak Ustadz kesini, biasanya ngasih pencerahan kita. Betul. Kita masa enggak ngasih apa-apa. Aku mau ngasih lagu untuk Pak Ustadz. Nah ini Pak Ustadz. Nah, boleh lah. Pak Ustadz tahu nggak? Ada lagu terkenal yang menyanyikan lagu Pak Ustadz. Nyerah, nggak tahu. Gimana sih kamu? Kan kamu musisi juga. Aku nggak tahu itu zaman lu. Yang gini loh. Jaki. Tew. Oh itu melodinya. Melodinya. Ulangi deh. Jaki. Tew. Jaki. Tew. Oh Jaki. Oh tew. Kok bakal udah tahu? Kan gitu. Oh jaki. Oh tew. Emang benar tuh lagunya begitu? Iya. Ada Pak Ustadz, tapi nggak tahu nih. Jaki, Jaki, engkau pria idaman. Setelah lama tak jumpa kau merata. Jaki, Jaki, engkau pria idaman. Tuh kan tersenyum. Tersenyum berarti terhibur. Sekali-sekali kita menghibur Gak Ustadz. apa-apa. Ada juga yang Zakiyah tuh. Yang mana? Yang lagunya siapa dulu? Ahmad Albar apa sih? Zakia, Zakia. Iya kan? Ya, cuman kalau Zaki Ustadz, dia ustazah tuh Zakiyah. Ustazah gurun pasir tak iya. bernama. Ceramahnya di gurun pasir berarti ya kalau gitu ya. Iya. Yuk, kita nanya lagi. Sekarang gantian Pak Ustadz yang jawab pertanyaan Oke, kita. oke. Bentar. Ngetik terus. Pagi ngetik, sore ngetik. Lu lama-lama kalau lu ngetik, samping lu gua taruh mesin printer lu, Ler. Gimana sih? Kenapa sih Bang Joy? Handphone mulu lu perasaan? Kita di sini disuruh jadi bikin gimmick-gimmick. Kenapa kau main handphone terus? Masa kalian lupa, saya kan konten kreator. Terus? Ya saya nggak lepas dari gadget, dari handphone lah. Karena ini sudah smartphone, semua kerjaan saya di sini. HP-nya udah smart. Tapi lu nya enggak. Ini masalah. Kita kan dalam Islam diajari habluminanas. Dia malah habluminapun. Nah, itu dia. Bener, aku. Sekarang gini nih. Pagi lu megang apa? Handphone. Siang, Handphone? malam, Handphone. kapan terakhir megang Al-Qur'an? Astagfirullahaladzim. Ustaz. Tempat wudhu di mana, Ustaz? Gak langsung nyari Mau tempat wudhu? dulu. Bukan. Ya, wudhu, Ustaz. Mau Gimana Pak Ustadz nih melihat Saya fenomena kepikiran. seperti ini Pak Ustadz? Ya, emang sekarang begini. Contoh gampang deh. Kita ngaji ke masjid nih, yang ketinggalan di rumah Al-Quran. Ini jujur ya, Iya betul. balik lagi nggak kira-kira ke rumah? Enggak Pak Ustadz. Kagak, Enggak. nggak bakal. Tapi yang ketinggalan handphone di rumah, balik lagi nggak? Balik. Pasti. Chargernya ketinggalan aja balik, Balik. Pak Ustadz? Nah, Beneran? itu dia. Itu artinya kita ini udah sangat tergantung dengan handphone. Wah iya. Nah, Al-Quran ini memang ya berat ya kita nih baca Al-Quran 5 menit, terasa kayak 5 jam. Iya, Tapi betul. lihat handphone 5 jam, kayak baru 5 menit. Iya, betul. Bener nggak? Apalagi kalau udah scroll-scroll sosmed tuh. Iya. Ya Setuju Allah. banget saya. Makanya sebenarnya paling enggak minimal lah satu hari tuh kita ada baca seayat 2 ayat gitu kan. Makanya tadi tahapannya kan udah kita bahas tuh. Iya. Baca, lihat artinya, amalkan, menghafal. Nah nanti yang paling gampang tuh yang jarang kita tahu sedekah Al-Quran. Sedekah Al-Quran, Ustaz. Contoh, ente pada punya fulus nih, gajian bulanan. Toko buku. Iya. Beli Al-Quran 2, 3, berapa sih paling harganya sekarang 100.000, 100.000, Al-Quran 80.000. Beli dia tuh 10, ya enggak? Kan baru 800. Iya, betul. Ya, bawa ke pesantren, kasih ke santri, masuk ke masjid, titipin di masjid. Jadi paling enggak kalau kita posisi lagi nggak baca Al-Quran, tuh Quran dibaca sama orang. Tetap ngalir ya, Ustaz. Tetap ya? ngalir pahalanya. Dan yang Allah lipat gandakan tuh bukan per juz, bukan per surat lagi, per huruf. Oh, per huruf. Per huruf. Iya, iya. Ada santri nih baca Bismillahirrahmanirrahim, mau baca Al-Fatihah, baru Bismillah, tiba-tiba dia tidur, itu nggak harus nunggu selesai satu surat tuh. Per hurufnya udah dihitung. Udah dihitung, Ustaz. Dan nggak bakal ketuker kalau kita sedekah Quran. Contoh, kita ada handphone, ada SIM card tadi kan? Iya, ada nih, Ustaz. Masalah SIM card ya. SIM card. Kalau nomornya cocok, kira-kira salah nomor nggak, salah orang nggak? Enggak. Pas, Pas. nyampe dong. Nyampe nyambung. Itu sama kalau kita sedekahin Al-Quran, diniatin buat orang tua kita yang udah meninggal.
Sampai tuh Ustaz. Nyampe, nggak bakal ketuker. Yang penting niatnya, alamatnya jelas. Oke. Nah, ini yang masih jarang tahu masalah sedekah Quran. Iya. Tapi Gitu. masalahnya cara memahami makna Al-Quran untuk diterapkan ke kehidupan sehari-hari itu apa itu tipsnya? Biar bisa Belajarnya- jadi tuntunan hidup Tuntunan kita hidup. gitu. Harus ngaji. Oke. Contoh kan tadi gara-gara kita ngobrol kan. Oh iya. Dari bismillah, itu baru bismillah Baru tuh. bismillah. Bismillah, sebutlah nama Allah. Mau minum, setelah minum sebut nama Allah lagi. Alhamdulillah. Mau makan, kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nanti setelah makan ada lagi Bismillahirrahman. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah buat semua yang ada di alam semesta ini. Makanya jangan heran orang baik bagian rezeki. Ya, Betul nggak? ya. Orang pelit bagian rezeki nggak? Kebahagiaan rezeki Ustaz. Itu Ar-Rahmannya Allah. Jadi nggak pilih-pilih ya Ustaz. Ya? Nggak pilih-pilih. Orang jujur kebagian rezeki nggak? Kebagian. Orang korupsi Kebagian. lebih banyakan dia malah kan? Iya. Nah itu tadi. Nah Ar-Rahman itu sama kayak matahari menyinari siapapun yang menerimanya. Kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah khusus buat orang-orang yang beriman, yang Muslim. Jadi Ar-Rahim, orang dapat Ar-Rahman belum tentu Ar-Rahim. Oke. Bener ya? Tapi kalau orang dapat Ar-Rahim, itu udah pasti dapat Ar-Rahman. Karena Ar-Rahim itu bisa diraih salah satunya dengan sholat 5 waktu. Iya, wah benar banget Ustaz. Saya pernah baca nih, cuman saya takut salah makanya saya catat di sini. Iya. Nih, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Iya. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Betul. Bagaimana memahami ini? Ini diulang 2 kali kalau nggak salah ya, Betul. Pak Ustadz ya. Sesudah kesulitan Ada kemudahan. Surat Al-Insyirah. Iya. Inna ma'al usri yusra. Itu ayatnya. Oke. Matahari nggak selamanya terang. Iya, betul. Betul nggak? Betul Ustaz. Kadang dia ngalah sama bulan. Gantian Ustaz. Bulan yang muncul. Kan begitu ya. Allah nitipin musibah sama kita nih. Bisa jadi kan buat kita itu tragedi. Betul. Ya Allah ngapa ya? Jadi gue yang kena. Itu Allah lagi kangen sama kita itu. Kenapa? Selama ini kan kita jarang ngedeket sama Allah. Padahal kan yang nyiptain kita Allah. Oh iya. Betul nggak? Betul. Kita sering lupa sama Allah. Sibuk sama dunia. Akhirnya lupa datang ke Allah. Allah yang kangen sama kita. Diundanglah kita supaya datang ke Allah. Lewat apa? Lewat musibah. Mengingatkan ya. Mengingatkan. Lagi ditoel gitu ya. Nah. Lagi ditoel. Karena biasanya manusia kudu dijewer dulu baru datang. Tapi kan banyak yang nggak ditoel-toel gitu gimana? Nggak ditoel-toel sampai dia ketemu maut gitu. Nah. Jadi menjalik gitu. Iya, makanya gini. Nih tragedi tsunami nih. Aduh. Kan yang kena tuh ada orang baik, setengah iya. baik, ada yang nggak pernah baik. Betul ya? Betul Ustaz. Ada orang yang baik kena tsunami, rumahnya apa keseret. Hanyut. Nah ini namanya ujian. Ujian. Karena orang baik harus diuji. Sama kayak orang sekolah. Iya. Kan ada ujiannya. ujian baru naik Ujian. kelas. Betul. Ada orang yang setengah baik, sholat terus, maksiat jalan. Iya. Kan begitu ya. Tahajud rajin, ngomongin orang juga rajin. Iya. Artinya ya semuanya berjalan. Nah yang begini bukan ujian, ini namanya teguran. Teguran. Supaya dia berubah jadi full baik. Gitu. Nah ada yang nggak pernah baik, kena juga tsunami. Nah. Itu bukan ujian, itu bukan teguran, itu hukuman. Nah, Termasuk azab Pak Ustadz. Azab. Azab itu bahasa Arab, bahasa Indonesia hukuman. Oh ya. Nah, ini supaya dipermudah ngingetnya kan enak. Ujian, teguran, hukuman. Hukuman. Ujungnya an semua tuh. An semua, oh iya. Bahasa Arabnya adalah azab. azab. Bahasa Arabnya imtihanan, nasihatan, azaban. Iya. Gitu. Ada lagi nih favorit saya Pak Ustadz. Apa tuh? Takut salah saya baca nih Iya, Pak Ustadz ya. siap. Iya, emang hati-hati banget orangnya Mas. Ustaz. Ya Allah. Iya. Karena Iya. ayat Allah nih. Jangan sampai salah Iya. ya Bang Joy. Dunia ini hanya tipu daya Betul. yang bisa menipu kita. Itu maksudnya apa tuh? Dunia ini hanya tipu daya. daya Iya. yang bisa menipu menipu kita. Karena kita nih kan lahir nggak bawa apa-apa. Oke. Betul nggak? Betul. Sehelai benang juga enggak. Enggak? Lahir orang punya profesi yang beda-beda. Iya. Iya. Ya kan? TNI ada seragamnya. Betul. Polisi ada seragamnya, kiai ada seragamnya. Iya. Ntar ujung-ujungnya kita pulang nggak bawa apa-apa juga tuh. Iya. Ujung-ujungnya kita bakal diseragamin sama orang-orang yang kita sayang. Apa seragamnya? Kain Kain kafan. kafan Pak Ustadz.
kain kafannya putih semua kan. Putih semua. Gak mungkin dia TNI kain kafannya loreng kan nggak Nggak mungkin. kan? mungkin. Bener, seragam. semua. Seragam semuanya. Makanya lihat di batu nisan tuh, Iya. mau yang doktor, MA, kagak ditulis udah. Kagak. Almarhum. Mana titelnya nggak kepake Iya udah. betul almarhum. Udah selesai. Soalnya kalau misalnya pas lagi di dunia dia kuliah, gelarnya banyak, ditulis di batu nisan, bisa ribet. nyambung ke batu nisan sebelah Pak Ustadz. Iya, saking panjangnya ya. Ini saking panjangnya itu. Pak Ustadz silakan ini. Iya. Jadi ngomongin batu nisan jadi Tuh dia. pengen sahur nih. Makanya kalau Silakan, laki-laki Ustadz. kan almarhum. Almarhum. Jelas tuh bahasa Arab, muzakkar. Iya. Perempuan almarhumah, muannas. Ini yang aneh bingung yang setengah mateng tuh apa ya? Nah, Setengah apa ya? mateng Setengah apa ya? mateng ya? Ada. Soalnya. Almarhum, almarhumah setengah mateng. Menonton kami di TV One, hey, setiap hari.